Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Oktanugraha, nomor BP 1911523007. Saya berasal dari kelas PSDA 02. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pencarian array. Baiklah, kita langsung saja pada demo programnya. Di sini kita terlebih dahulu menginputkan data sebanyak 11 buah. Jika data yang dimasukkan lebih dari 11 buah, maka akan ditampilkan show message data yang dimasukkan telah penuh. Dan kemudian kita akan melanjutkan melakukan pencarian dengan metode sequential search, yang mana kita melakukan pencarian pada array A. Jika misalnya kita melakukan ketika misalnya kita ingin mencari angka 11, maka akan ditampilkan show message data ditemukan, dan akan tampil pada indeks B dan array B. Pada array B, angka yang dicari akan ditampilkan, dan pada indeks B, indeks berapa data itu terletak. Misalnya angka 11, dan berarti angka 11 terletak pada indeks ke 0. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari data yang tidak ada pada array A, maka akan tampil contohnya seperti ini. Maka akan tampil show message data tidak ditemukan. Selanjutnya kita langsung saja pada kode program. Di sini terlebih dahulu kita mendeklarasikan pada variabel globalnya array A dengan indeks 11, array B dengan indeks 11 bertipe integer. Kemudian variabel indeks R pada array A, N pada array B, sequen dan kondisi. Selanjutnya kita langsung masuk pada button 1. If R besar dari 10, maka akan ditampilkan show message data yang diinputkan telah penuh. Else, array A dengan indeks R sama dengan string to integer, ada satu teks yang mana mengubah data bertipe string pada komponen edit 1 menjadi data bertipe integer, dan disimpan pada array A dengan indeks R. Selanjutnya listbox 1 clear, yang mana untuk membersihkan listbox 1 dari data agar tidak terjadi tumpukan ketika dimasukkan dua kalinya. Dan kemudian R++ untuk melakukan pertambahan data atau increment. Kemudian for in A besar sama 0, A kecil dari R, A++. Di sini itu melakukan perulangan yang dimulai dari indeks ke 0 dan melakukan pertambahan pada datanya. Kemudian listbox 1 item add array A dengan indeks A, itu untuk memasukkan data array A dengan indeks A pada listbox 1. Kemudian edit 1 clear, di sini untuk membersihkan data yang ada pada edit 1 dan lalu memfokuskan pada edit 1 untuk memasukkan datanya. Selanjutnya button 2. Sequen sama dengan string to integer, edit 2 teks, yang mana mengubah data yang bertipe string pada komponen edit 2 menjadi tipe data integer yang akan disimpan pada variabel sequen. Selanjutnya edit 2 clear, yang mana untuk membersihkan data yang ada pada edit 2 lalu memfokuskannya, edit 2 set focus. Dan selanjutnya kondisi sama dengan 0 ketika kondisi belum ditemukan. Selanjutnya if n besar dari 10, akan tampil show message data pencarian telah penuh. Jika data yang dicari lebih dari indeks maksimal 10, maka show message akan ditampilkan. Kemudian else, for in A sama dengan 0, A kecil dari R, A++ dan kondisi sama dengan 0, yang mana perulangan ini dimulai dari indeks ke 0 sampai dari data yang ditentukan, dan dilakukan pertambahan dan kondisi yang belum ditemukan. If sequen sama dengan array A dengan indeks A, yang mana jika nilai data yang dicari sama dengan data array A dengan indeks A, maka kondisi sama dengan 1 atau kondisi akan ditemukan. Dan selanjutnya array B dengan indeks B sama dengan array A dengan indeks A.
yang mana array B dengan indeks N akan diisikan oleh data array A dengan indeks A. Selanjutnya listbox 2 item add A, yang mana untuk memasukkan indeks data yang dicari pada listbox 2. Selanjutnya listbox 3 item add array B dengan indeks N, yang mana untuk memasukkan data yang dicari pada listbox 3-nya. Dan dilakukan pertambahan dengan N++ atau increment. Selanjutnya if kondisi sama dengan 1 atau kondisi apabila ditemukan akan tampil showMessage data ditemukan. Jika tidak atau else showMessage akan tampil showMessage data tidak ditemukan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi pencarian array dari saya. Dan terakhir ada sedikit tips dari saya agar mudah untuk ngoding. Yang pertama, pahami terlebih dahulu konsep dasar dalam ngoding. Kedua, teruslah berlatih dan mempraktekannya sampai berhasil. Ketiga, memperbanyak membaca modul pembelajaran tentang pemrograman. Baiklah, sekian tips dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.